Jadi setiap ada pelanggaran hukum, polisi itu memang berhak, apalagi pelanggaran hukum yang terjadi di depan publik ya. Polisi itu kemudian langsung segera menangani penanganannya. Gitu. Nah, kita dapati Polres Sukabumi ini tangkap dia. Dia cepat menangani ini AKBP Samian kan, itu Kapolresnya kan, ini teman kita juga nih dia. Jadi cepat menangani dan sigap begitu, sehingga kita rasa ini kemudian tidak berlarut-larut ya. Hanya saja kan ini kan pelakunya banyak. Yang kemarin ditangkap baru 7 orang kan, sebenarnya banyak pelakunya. Kalau kami sih minta supaya semua yang melakukan atau turut serta melakukan ditangkap semua. Gitu, supaya tidak ada lagi praktek-praktek liar intoleransi ya, karena tidak ada hukum. Ini kan bisa terjadi karena mereka menganggap rendah hukum gitu, atau mereka menganggap superior sehingga mereka bisa melakukan apa saja. Jadi kalau hukumnya kuat, ini kita jamin tidak akan terjadi lagi yang seperti ini. Kejahatan dibalas dengan kebaikan itu kan namanya. Ada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang merusak, ada kebaikan yang diberikan oleh Deddy Mulyadi, tapi ada kebaikan juga yang diberikan oleh korban. Gitu, sehingga korban kemudian menyumbangkan inilah yang disumbangkan Deddy, disumbangkanlah kepada masyarakat lagi, dikembalikan kepada masyarakat kan. Jadi memang ada kejahatan, selalu ada kebaikan. Gitu. Termasuk juga pihak kepolisian yang segera menangkap itu juga bagian dari menjaga supaya kejahatan jangan liar. Jadi kita apresiasi buat korban juga. Korban ini kan tentunya dia punya ilmu kasih kan, ilmu kasih, sehingga dia dengan kasihnya dia kemudian legowo menerima segala macam keadaan, tidak dendam, tidak apa, dan bahkan ada sumbangan pun ya sudahlah sumbangan nggak penting lah bagi orang-orang seperti itu kan, ya, mereka sumbangan lagi gitu. Nah buat Deddy Mulyadi juga bagus juga dia. Satu hal dia akan bicara mengenai tetap harus proses hukum. Hal yang kedua, dia harus membantu warganya supaya kemudian tidak dirugikan. Gitu. Jadi ya bagus lah, baik di wilayah Deddy Mulyadi, KDM, baik di wilayah korban juga bagus. Yang nggak bagus itu mereka warga-warga yang melakukan kekerasan di sana, karena rasanya tidak beradab. Nggak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Kalau agama ada yang mengajarkan kekerasan, ya kita pertanyakan agama apa itu. Ya tentunya korban kan punya pandangan berbeda ya, tidak serta-merta kemudian ribut atau apa. Mungkin ilmu kasihnya juga tinggi banget, atau belajar agamanya sudah tinggi, jadi dia ya tidak mengharapkan dari dunia, mengharapkan dari duniawi, tapi tidak mengharapkan duniawi tapi mengharapkan surgawi. Dari DPR katanya meminta untuk tegas, meminta menindak tegas atas terjadinya hal tersebut. Gimana Bang Speaker? Jangankan DPR, kita sendiri minta aparat penegak hukum tegas menangani perkara ini supaya tidak terulang lagi. Nggak cuma 7 orang, karena di lokasi ada banyak pelakunya. Menurut Abang berapa tuh? Itu lebih dari 20 orang itu, ribut-ribut itu. Jadi itu semua ditangkap, termasuk siapa provokator, siapa di belakang layar, siapa pimpinannya, dan ajaran apa yang mereka pegang itu, sampai begitu. Nah ini MUI juga ikut mengecam keras Bang atas tindakan anarkis. Ya udah benar. MUI harus mengecam, MUI, PGI, semua wali-wali agama harus mengecam, karena tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak ada agama yang mengajarkan sentimen kebencian, sebenarnya tidak ada. Ya kita ajarkan, kalau mereka belum belajar ilmu toleransi, ya kita ajarkan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu hukum, dengan cara hukuman, punishment and reward, kan gitu kan? Kita ajarkan mereka. Nah, inilah pentingnya pimpinan-pimpinan wilayah, wali kota, bupati, atau pejabat-pejabat Pemda atau kepala desa, itu penting mereka harus sadar tentang toleransi itu. Patut diingat, di sebelah timur yang mayoritas agamanya beda, yang di sebelah barat beda juga yang mayoritas. Jadi itu penting. Indonesia ini negara kesatuan, bukan negara agama. Nah ini kata Bang, mungkin 7 orang ini bakal kena pasal apa Bang? Ya pasal pengeroyokan dong. Pengeroyokan dengan kekerasan. Selain atau itu, perusakan. Dan perusakan. Hukumannya berapa Bang? Hukumannya 4-5 tahun, makanya ditahan kan. Ditahan. Nah mungkin dari Abang sendiri ada saran dan pesan gak sih untuk kedepannya mungkin hal ini gak terjadi? Ya kedepannya setiap ada tindakan-tindakan intoleransi harus aparatur negara, yaitu kepolisian, cepat menangani. Baik dengan adanya laporan masyarakat atau laporan korban, maupun dengan adanya laporan pendapatan internal dari kepolisian. Jadi yang paling penting sekarang kalau perkara seperti ini adalah laporan pendapatan. Jadi polisi mengetahui adanya suatu tindak pidana, segera dia memproses secara hukum. Pada kemarin itu disayangkan banyak beberapa polisi ada di tempat tapi tidak melakukan apa-apa. Begitu. Hanya menonton saja, itu harusnya
Harusnya mereka cepat telepon aparatur yang lain, anggota yang lain supaya merapat untuk menangkap mereka semua si pelaku kekerasan. Berarti menurut abang di sana ada polisi tapi mereka cuma Ya itu ada di juga sekitar. ditegur polisi-polisi yang tidak bekerja secara baik itu. Harusnya kan mereka koordinasi melakukan penangkapan bukan malah menonton gitu. Oke bang. Kalau untuk langkah Dedi sendiri tepat gak sih bang? Sudah untuk tepat melakukan? ya, sudah responsif secara cepat. Oke bang, cukup.